Matur nuwun taksih sareng kita. Mapa kegiatan pamilu kalih ewu kalih dasa sekawan ingkang sampun majin wekdalipun kampanye. Alat peraga kampanye APK nuninggih punika banner ingkang isinipun foto para caleg saha capres. Sampun kathah ketinggal kepacak wonten mergi ing kutha Magelang, Jawa Tengah. Kathahipun gunggung APK utawi banner ingkang sampun kapacak, nyatanipun damel para kadang percetakan samya bungah. Katitik kanthi mindakipun panyuwunan banner lan piranti sanesipun ingkang adamel mindakipun kasil saking percetakan ing sakdangunipun lumampahing kampanye. Salah satunggalipun percetakan wonten Kitha Magelang inggih menika HV Digital Printing mratélakaken bilih pikantuk kasil ingkang kepara kathah. Mapak kegiatan pemilu 2024 menika, media kampanye kados banner kalian poster sampun dados kapetahan ingkang limrah wonten Indonesia. Katingal saking kathahipun banner ingkang macak foto lan gambar-gambar caleg utawi capres kapanggihaken ing sepanjangipun margi Kitha Magelang, Jawa Tengah. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Afif. Beliau adalah salah satu pengusaha banner yang ada di Kota Magelang. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya kan pemilu 2024 ini udah mulai mendekat ya. Terus banyak juga caleg-caleg maupun capres yang melakukan kampanye, terutama menggunakan media cetak seperti banner ini. Nah, sebagai pelaku usaha banner ini, apakah ada pengaruh buat usaha yang Bapak jalani sekarang ini? Ya, untuk tahun pemilu biasanya terdapat peningkatan. Ya, alhamdulillah secara signifikan terasa sekali. Jadi untuk peningkatan mungkin bisa sampai 100 sampai 150% bisa peningkatan seperti itu. Iya. Nah, kalau biasanya dari caleg maupun capres itu yang digunakan untuk kampanye, biasanya yang dipesan di sini itu apa aja, Pak? Yang sebagian besar itu untuk pembuatan banner, untuk baliho, terus untuk yang kecil-kecil itu rontek, kemudian kalender juga ada. Terus bendera juga ada, jadi ada bendera, banner sama kalender ya. Jadi, stiker juga ada sih, tapi ya ada peningkatan. Ya. Jadi banyak banget ya macamnya yang dipesan di sini. Ya. Nah, kalau berarti kampanye ini tuh kalau Bapak sendiri ngerasa ada dampak positif apa? Iya, sangat terasa sekali dampaknya, terutama dalam peningkatan omset ya. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Ya, nah, begitulah pengakuan dari Bapak Afif selaku pengusaha banner yang ada di Kota Magelang. Saking Magelang, Devi Ataya nglaporaken. The rest of the campaign Billboard Ahead 2024 election bring negative impact toward city ethics and aesthetic purpose. With the excuse of a campaign, this actually causes visual words that can disrupt and damage the environment. The implementation of 2024 simultaneous elections will not be much different from previous years. The incentive campaign starting from charity program to the political issues that taking over the mass world. Otherwise, because every political candidate is being compelled to promote strategies and policy direction for the election participants. The campaign model the afternews is billboard as a representative tool with persuasive principles, textual and graphic elements. This type of political advertising should be an artistic and communicative media, but due to the incompatibility of its placement in public facilities, billboard will disturb visual harmonization and damage the environment. KPU's regulation number 23 of 2018 confirms guidelines for ethical considerations and regional ethics in the installation of campaign equipment. For that, this is the response of KPU's 2024 chairman. Terkait baliho yang dipasang khususnya di jalan-jalan, kalau ditanya tentang persepsi, saya mengembalikan itu kepada publik atau masyarakat. Jadi memang karena ini kampanye, waktunya cukup singkat, hanya 75 hari, maka untuk baliho-baliho yang dipasang itu tentu adalah salah satu strategi dari salah satu peserta pemilu untuk memperkenalkan ya masalah itu melanggar ataupun mungkin pemasangannya kurang pas, ya saya kembalikan kepada pemilih menganggapnya itu baik, kurang baik atau tidak baik. Terus bagaimana ketika ada peserta pemilu yang melanggar ya, yang melanggar.
Jadi kalau ada yang melanggar, nanti dari rekan kami, jadi kita penyelenggara pemilu itu ada 3 ya, sekarang kita menyampaikan. Yang pertama KPU bertugas menyelenggarakan pemilu. Lalu ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang bertugas mengawasi ya, baik mengawasi kami maupun mengawasi peserta pemilu. Lalu yang ketiga adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang bertugas untuk mengawasi etik dari KPU dan Bawaslu. Sejauh ini kami sudah menerima 2 surat, artinya surat koordinasi untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye yang dinyatakan melanggar, baik itu tata cara penempatan lokasinya maupun tata cara pemasangannya oleh Bawaslu. Jadi ini tergantung masing-masing strategi saja dari peserta pemilu untuk menggunakannya. Apakah mau menggunakan strategi menggunakan media sosial lebih masif, atau menggunakan cara yang mungkin saat ini dianggap konvensional, yaitu baliho. Jadi kita kembalikan, tapi prinsipnya KPU dalam hal ini mengakomodir 9 jenis metode tadi untuk melakukan kampanye, salah satunya adalah media sosial. Menurut saya pribadi pada dasarnya, karena memang itu diperbolehkan di dalam undang-undang, monggo, hanya saja dibatasi karena terlalu kadang sampai mengganggu lalu lintas. Mungkin kita mau belok kiri, belok kanan, terganggu karena terlalu banyak baliho. Kalau terkait dengan KPU sendiri, itu amanah seluruh warga masyarakat Indonesia. Sebaiknya bagi yang bertugas maupun itu bisa menjaga amanah sesuai dengan undang-undang, jangan sampai ada suudzon dari pendapat masyarakat. Not only that, the offense campaign equipment indicates low legal awareness of the candidates and the incompetence of the election apparatus. In addition to being ordered, KPU also should provide effective sanctions for offenders, so the similar things will not reoccur. T-News will be back after this break.